Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Sekali lagi Shalom. Semua dalam keadaan yang bersukacita hari ini, amin. Ada yang sakit? Datang ke tempat ini ada yang kurang enak badan atau sedang sakit malah justru. Apakah ada? Boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak dan Ibu, saya ajak semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Karena apapun musimnya, apapun prosesnya, apapun pergumulannya, kita mau tetap sama-sama menjaga hati dan hidup kita, amin. Karena ketika hati kita tidak dijaga itu sangat-sangat akan berbahaya. Tapi biarlah perkenanan Tuhan itu boleh menaungi hidup kita, sehingga kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, saya mau mengajak kita untuk lebih lagi untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sehat hari ini. Kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh terus melangkah bersama Tuhan. Karena kami punya iman yang besar. Kami percaya kalau Tuhan selalu berserta dengan kami. Biarlah hidup kami dan hati kami Tuhan boleh terus berkenan di hati-Mu. Penyembahan kami, setiap hidup kami Tuhan, itu tidak lepas dari genggaman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, beracara Tuhan di tempat ini, supaya nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya persilakan semuanya untuk duduk kembali. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Sembahkan Allahku, ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku, segenap hati kami Tuhan, dan kekuatan kami Bapa. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Raja-Ku, ku sembahkan Allahku, ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Amin. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya.
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah. Lebih lagi katakan, sembah Kau, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu. Sekali lagi saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Katakan, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau pelita kami, hadirat-Mu yang kami perlu. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Mari angkat setiap penyembahan kita, angkat setiap mazmur kita di hadapan Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Kau Tuhan di tempat yang tinggi. Tiada Allah seperti Engkau, hanya Kau Tuhan. Tuntunan-Mu begitu nyata atas kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang tiada pernah habisnya Bapa. Begitu kami rasakan Tuhan selama kami hidup. Kami tahu Tuhan seringkali kami kehilangan iman. Kami tidak percaya Tuhan. Apa yang kami hadapi Tuhan seolah-olah tidak pernah ada jalan Tuhan. Tapi kami lupa Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang besar. Engkau lebih daripada setiap nafas kami Tuhan. Engkau lebih daripada apapun Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau
sangat besar Tuhan. Engkau termulia Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Amin. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sama-sama nyatakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidup. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi katakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Kami perlu kasih-Mu. Berjalan di samping, berjalanlah Tuhan seumur hidup kami. Seumur, hanya Engkau yang kami perlu. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sebab Engkau pegang kami, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Amin. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Yes, Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa hanya kasih-Mu Tuhan yang lebih dari cukup Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu berjalan Tuhan dengan kami. Kau selalu memegang setiap tangan kami Tuhan.
Biarlah kami terus bersuka cita berjalan denganmu ya Bapa. Karena hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu melalui setiap kata-kata kami. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan. Amin. Sekali lagi shalom. Semuanya percaya ada sukacita dari surga menuruni tempat ini, amin. Yang percaya boleh sapa kanan kirinya, beri salam. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya boleh bertepuk tangan di atas kepala kita. Yes. Haleluya. Lebih lagi sama-sama katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Yes Tuhan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan. Haleluya, Kau ada dalam hati, Kau selalu ada di hati kami. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sebab sukacita surga nyata Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Woo.
sukacita di tempat ini, amin. Sebab Yesus Tuhan ada di dalam diri kita. Rohnya yang kudus itu melawat setiap kita, katakan amin. Tos dulu kanan kirinya, sukacita melimpah hari ini. Haleluya. Yes. Karena segala pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Yo berjalan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Sebab apa? Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Katakan aman, aman di dalammu, menara perlindunganku. Ayo menari, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Yes, mulialah namamu, oh Yesusku. Hanya di dalam Yesus ada sukacita. Katakan, pujian syukurku, amin, ku naikkan bagimu. Yes, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Yes, mana jarinya? Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Kami aman Tuhan, aman di dalammu, menara perlindunganku. Ayo menari, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Kami bersukacita sebab Engkau Yesus Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Yes. Katakan, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Kami aman, aman di dalammu, menara perlindunganku. Ayo menari, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu. Oh, 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 bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Amin, aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Sungguh mulia, mulialah namamu, kaulah sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Oh Yesusku. Sukacitaku. Sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Emang di sini benar-benar silau ya.
Karena sukacita penuh memenuhi setiap kami. Katakan amin. Amin. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa dahsyat BPCC. Tinggalkan masa lalu. Bahkan semenit yang lalu gak bisa kembali. Kita hidup untuk hari ini dan masa depan. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Mari tetap bersuka cita. Jangan khawatir, kita punya roh Allah yang dahsyat di dalam diri kami. Dia roh Yesus Tuhan kita sendiri. Jehovah Sebaot. Mari Bapak Ibu Saudara terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang ada di belakang kita menjadi pembelajaran buat kita. Hanya satu yang terbaik yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Dialah Yesus Allah kita. Dia satu-satunya yang terbaik. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Mari dengan sungguh dari awal katakan. Ku melupakan yang di belakangku. Yang di belakangku. Yes. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Mari kita berlari. Ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Mari angkat tangan kita katakan. Rencanamu oh Tuhan, yes, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Katakan, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Hanya Yesus satu-satunya yang terbaik. Ku melupakan yang di belakangku. Mari ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Terus berlari, ku berlari kepada tujuanku. Amin. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan, rencanamu oh Tuhan indah, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari saya undang jemaat Tuhan sendiri bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Katakan, ku melupakan. Yes Lord. Aku serahkan hidup hanya pada Yesus. Yes Lord. Dan ku berlari kepada tujuanku. Amin. Kau beriku hari yang lama telah berlalu. Angkat tangan kita katakan, rencanamu oh Tuhan indah. Oh haleluya. Oleh pikiranku,
tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami datang menjelang siang ini karena kami mau mengamini apa yang kami ucapkan, bahwa firman-Mu itu adalah pengharapan bagi kami. Kami ada di sini karena kami tahu masih ada harapan. Walaupun kadang fakta menunjukkan tidak ada perubahan, tapi ketika kami tahu perubahan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka kami percaya ada fakta yang bisa kami terobos. Pujian kami, penyembahan kami, biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pujian kami, penyembahan kami menjadi sesembahan. Bergembiralah Bapa, malaikat-Mu menarilah di hadapan-Mu oleh karena riuh rendah yang terjadi di ruangan ini. Karena kami percaya waktu Kau tilik hati kami yang bernyanyi, hati kami yang memuliakan Engkau, sungguh-sungguh adalah dari hati yang paling dalam, maka Engkau akan bergembira, Engkau akan bersenyum kepada kami. Dan bahkan ketika kami pulang dari rumah-Mu ini, kami gak sama seperti kami datang. Ada pengharapan-pengharapan yang akan kami lihat menjadi kenyataan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, hamba boleh kembali berdiri di depan umat-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu menyeberangkan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana. Bahkan setiap kata kalimat hamba-Mu, Engkau yang mengubah menjadi bahasa yang masing-masing kami butuhkan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kami. Inilah syukur kami, inilah doa kami. Semua kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih para BPCC Idol yang telah memimpin pujian. Udah saya video, udah saya posting, 2 juta langsung yang nonton selama 20 tahun saudara ya. Nanti 20 tahun lagi saya khotbah pakai kursi roda, ya WL singernya pakai tongkat, tapi udah di ibadah umas ya kan. Aduh, senang kembali. Saudara, waktu itu cepat berlalu saudara. Saya terakhir di sini Januari loh. Tahu-tahu udah Juni lagi. Ya kan? Kenapa saya pilih Juni? Karena saya Juni itu ulang tahun, tapi nggak ada satu juga yang ngucapin. Kejem banget nih gereja gitu. Maksudnya penegasan supaya nanti akhir bulan maju saya ke bagian ager-ager. Ya kan, haleluya. Aduh, ya kan, pastilah ya. Semoga dibawa ke Jakarta masih kuat, nggak basi saudara. Nah, mari kita belajar firman Tuhan hari ini singkat aja. Karena hari ini spesial, saya akan ditemani Pak Chandra sahabat saya untuk makan siang saudara. Ditegas di awal ibadah ya. Saya pertama kali ke Bali beliau yang jemput. Jadi saya orang yang gak gampang lupa sejarah. Ya, dia jemput saya tuh jauh banget tuh. Dimana saya lagi reuni keluarga. Kira-kira 4 tahun atau 5 tahun lalu. Jadi saya udah 5 tahun loh di sini. Tapi gak ada berubah. Saya lihat kayaknya masih berantem-berantem aja. Sama mertua masih gak cocok. Sama sesama pelayan ribet. Jangan dong, kalau udah 5 tahun itu udah gak merangkak lagi saudara. Udah gak balita ya. Tapi totalnya ini udah berapa tahun gereja? 18. Udah bisa nonton film 18 plus. Ya enggak? Jadi jangan kayak anak kemarin sore. Nah, tema saya hari ini adalah menerobos fakta. Sama-sama dengan saya. Ini penting nih supaya saudara tahu hidup ini. Ada fakta yang gak bisa dirubah. Tapi ada fakta juga yang bisa dirubah dalam hidup ini. Yang gak bisa dirubah itu yang gak ada urusannya dengan kemuliaan Tuhan. Tapi selama itu untuk kemuliaan Tuhan bisa berubah. Orang bilang, saya tuh gak bisa berubah Pak sama dia. Dia orangnya udah bohwat aja. Gue kalau ketemu dia kayaknya kepahitan aja. Dia orangnya inilah, itulah segala macam ribet. Bisa berubah bos. Kalau kita mau bereskan sama Tuhan. Kan itu untuk kemuliaan Tuhan bisa. Tapi kalau saudara bilang, kayaknya gak mungkin deh pas saya jadi presiden. Udah pasti gak mungkin. Lurah aja gak kenal, partai gak ikut. Jadi kalau minta sama Tuhan itu ya nalarnya juga ngerti lah ya. Naik motor bensin gak pernah penuh, minta mobil Innova. Kata Tuhan, motor aja lu BPKB telat yang 75.000. Gimana lu mesti bayar yang 18 juta. Jadi kalau minta itu juga jangan ngelawan fakta yang sebenarnya. Nah, apa itu menerobos saudara? Kelompok A, apa itu menerobos? Cepet, waktu. Menerjang, ada kata lain? Menembus. Kelompok B, apa itu menerobos? Nggak boleh sama. Melewati batasan. Kelompok C, bos Thailand.
Ini ke Thailand aja nih kerjaannya nih. Ngajak juga kagak. Bayar sendiri saya kalau diajak, ya kan. Tenang aja, kalau jalan-jalan pendeta bayar sendiri. Kalau habis ibadah, nah. Melawan arah, menerobos gitu saudara ya. Jadi kalau suami kita ini lagi selingkuh, panggil Satpol PP untuk dobrak pintunya. Nah, begitu misalkan ya. Jadi menerobos itu melabrak, menerobos itu apa? Menerjang. Tuh lihat suami lu tuh. Ya kan? Apa itu fakta? Kenyataan. Kenyataan saya jatuh cinta Pak sama dia. Tapi kenapa nggak dapet? Ya nggak seimbang. Udah rohani nggak seimbang, ekonomi nggak seimbang. Paksa Tuhan juga Tuhan geleng-geleng. Jangan bikin saya susah dong katanya. Naksir bawa makan di mall nggak pernah. Ngajak ke mall cuma kalau lagi program puasa doa. Jadi ada alasan supaya nanti balik ke markas baru makan gratis. Itu putus aja ya. Istri-istri, ini fakta. Suamimu janji waktu pacaran tapi belum terpenuhi sampai 15 tahun, itu fakta. Nggak usah lu marah, terimalah sampai mati suamimu itu. Kenapa? Ketika kau putuskan menikah sama dia udah sampai mati. Harga mati NKRI, harga mati. Jangan suka kacau-kacau. Fakta itu sesuatu yang nyata. Fakta itu sesuatu yang nggak bisa dirubah. Fakta emang suami saya suka selingkuh Pak. Kayaknya nggak bisa dirubah deh. Karena dulu kakeknya tukang kawin. Nggak ada hubungannya. Ada orang Kristen masih hobi putus-putusin dosa kutuk-kutuk. Nah, saya mah udah gak percaya. Kalau kau selesai sama Yesus, selesai. Gak ada kutuk lagi. Gak usah aneh-aneh. Emang gatel aja. Gak usah bilang, kakek saya soalnya bininya 7. Gak ada urusannya kakekmu sama kamu yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Kecuali you belum tobat. Ya gak apa-apa. Jadi fakta ini kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Didasari dengan firman Tuhan, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Saya kalau tanya cepet, yuk nguapnya gede amat, baru menit kedua. Ini jemaat ini bertumbuh gak sih sebenarnya? Jemaat ini cuma minggu rame-rame doang apa? Dia depan pendeta loh. Apa kek pura-pura ke bawah kek. Ini fakta ini anak sekarang. Oke, saya mau tanya sekarang saudara, cepat aja. Kelompok A ini ya. Saudara yakin nggak kalau saudara punya iman biji sesawi bisa pindahkan gunung? Ya udah tenang, yang ini diam aja dulu, tenang aja, biasa-biasa aja. Yakin? Yakin. Kelompok B? Nggak mikir dulu ya baru jawab ya. Kelompok C? Saudara yakin saudara mau pindahin Gunung Agung ke Danau Toba? Gempa itu ya tanah bergeser 10 cm aja rumah rubuh loh. Kok Tuhan gak ada kerjaan sih suruh pindah-pindahin gunung? Nah, saya mau tanya nih. You yakin gak punya iman sebiji sesawi? Apa buktinya? Hidup orang komunis juga hidup. Nggak ada, hidup tuh nggak ada urusannya sama iman. Tuhan menciptakan manusia semua hidup. Ya, mau ke surga baru terima Yesus, baru beriman. You yakin? Apa buktinya? Ini persoalan ini harus dijawab. Buktinya you yakin punya iman sebiji sesawi apa? Ayo yang jelas ngomong. Iya gitu dong, fair, jangan sok rohani banget. You, Ibu Chandra, yakin punya iman sebiji sesawi? Kadang yakin, kadang enggak. Ya enggak, fair. Yang belakangnya nih 3 orang, Mas, 1, 2. Ini suami istri atau teman apa? Bukan keluarga kan? Oh, si cowok, ini calonnya yang tengah. Ya, yang sebelah? Oh, yang pegang Slayer. Hey, you cowok lu mau jadi suami ya, gue mau tanya nih, lu yakin gak punya iman sebiji sesawi? Bingung gak lu? Lu yakin ngawinin nih orang? Ya kan ini pertanyaannya gitu. Yakin bisa kasih makan dia? Itu udah dari sononya laki kasih makan perempuan. Walaupun sekarang perempuan kerja juga gajinya gede, itu udah dari sononya. Ada?
Yakin, buktikan dong salah satu keyakinan yang masuk logika. Saudara, Yesus itu di dalam pelajaran atau mengajar, dia suka sekali memakai ada istilah hiperbola, saudara. Hiperbola itu membesar-besarkan. Gila loh, dia kalahin macan. Mana mungkin orang menang lawan macan. Kecuali Joko Tingkir. Itu juga cerita doang gitu. Ya kan? Beres. Wih beres, memang generasi sekarang tuh. Ini bukan mujizat, pengetahuan. Kalau orang Kristen itu, apalagi yang kayak aliran-aliran ini, suka apa-apa mujizat, ini pengetahuan. Lu kalau gak tahu lu mau doa sampai pagi sore gak bakal kecil, saudara ya. Jadi ini pengetahuan, jadi tolong ya saudara. Saudaraku, kita ini semua yang ada di ruangan ini punya iman sebiji sesawi, saudara. Mari kita lihat hiperbol Yesus, dia bilang begini, kalau kau punya iman pindahin gunung itu tidak mungkin terjadi, saudara. Karena mindahin gunung banyak orang mati. Iya kan? Yesus bilang gini, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Ya bisa unta masuk lubang jarum. Enggak bisa dong, berarti lubang jarumnya digedein segede pintu. Saya ini kan 59 tahun. Berarti yang seumur saya dulu kecil, pernah lihat mamanya 17 Agustus, lari 10 meter, bulak-balik, masukin benang ke jarum, sampai finish nggak bisa. Saudara. Bagaimana onta bisa? Yesus kan sedang memberi perumpamaan, orang kaya betapa sulitnya sampai lebih gampang unta masuk lubang jarum. Begitu, makanya nih ngeri orang Kristen sekarang, belajar teologi kagak, tafsir-tafsir sendiri. Saya harus sampaikan, tadi pagi saya sampaikan, sore nanti sampaikan. Bu Gembala, jangan ada orang sembarang-sembarang lagi khotbah di sini. Cuman gara-gara pengalaman preman doang, pengalaman homoseks, pengalaman lesbian, dia khotbah. Yang dia ceritain baca satu ayat, dia cerita dulu gue penjahat, dulu gue homo, nggak maju, saudara nggak akan bertumbuh dalam Tuhan. Itu kesaksian, itu nanti di Zoom, di Komsel. Kalau di mimbar orang harus ngomong Alkitab, nggak boleh dia ngomongin diri dia sendiri. Nggak ada, saya dulu waktu susah, alah. Udah gak main. Gak main. Saya udah 3 tahun selalu di Jakarta bilang gitu. Resikonya gak diundang lagi. Ya gak apa-apa. Karena terlalu mudah orang ada di mimbar Tuhan sekarang. Modal artis insap. Khotbah di mana-mana. Abis itu kumat lagi. Jadi kalau saudara mau khotbah, ya saudara harus belajar Alkitab. Oke, nggak belajar secara seperti adik kita nih mesti jadi sarjana. Enggak, tapi belajar. Belajar baca firman Tuhan. Nah, saya cuma bukan bilang saya lebih pinter, saya juga belajar gitu. Jadi hari ini kita akan belajar bahwa iman saudara itu sebiji sesawi. Buktinya gunung persoalan kau tinggalkan kau ada di rumah Tuhan. Itu yang namanya memindahkan persoalan, brother, sister. Ya nggak, jangan lu pindah-pindahin gunung, mampus orang. Gila, gunung meletus di tempat aja mati banyak apalagi digeser. Iya kan? Saudara lihat. Kita punya persoalan hari ini. Tapi kita bisa putuskan di rumah Tuhan. Berarti iman kita sebiji sesawi. Ada orang yang memutuskan hari ini tidak gereja hanya karena suaminya belum tobat. Ya memang udah imannya cere itu. Ya nggak ada. Saya punya masalah nih pulang Jakarta punya masalah lagi. Tapi apakah saya harus tidak melayani Tuhan? Apakah dia harus tidak pimpin pujian hanya karena ada masalah? Selama masalah itu di-maintain dengan baik oleh firman Tuhan maka pasti bisa selesai. Alkitab menulis beberapa tokoh. Ada orang yang pasti gak punya anak namanya Abraham dan Sarah. Fakta itu saudara. Tapi dia bisa punya anak di umur 100 dan 90. Fakta ada perempuan yang duitnya habis berdarah-darah. Dia bilang Yesus lewat, gua pegang bajunya sembuh. Fakta itu gak bisa sembuh lagi. Dan Yesus lahir bukan dari persetubuhan pria dan wanita. Itu fakta. Faktanya gak bisa orang melahirkan. Kalau nggak ada benih yang ditaburkan. Tetapi dia lahir tuh. Nah hari ini kita akan belajar. Singkat aja jangan lama-lama lah. Saya lihat muka saudara udah nguap-nguap juga. Baru satu, yang lain tahan. Pokoknya kalau saya lihat ada yang kayak main saksofon. Nah ada, dia lagi ngantuk ya kan. Saya bingung kok mau khotbah di sini persiapannya 3 minggu doa masih bisa ada yang ngantuk. Apa satpam kerjanya dia semalam? Saya semalam tidur jam 1, bangun cuma 5 jam, pala masih pusing-pusing, semangat loh. Kalau ke BPCC itu semangat. Saya gak puji-puji nih gereja ya, supaya lu jangan sombong.
Tapi di gereja, saya kan berteman di media sosial. Ya saya tahu di Bali ini banyak gereja, tapi gereja kayaknya yang aktif keluyuran nih menjaga silaturahim, menjaga fellowship tuh saya kayaknya BPCC deh. Belum lama kan saya ada posting tuh, pergi gathering. Belum lama lagi arung jeram. Ya kan pernah kan ada arung jeram. Dan lucunya kalau saya mau pelayanan, kejadiannya tuh nggak pernah hari Senin. Jadi saya datang, Pak kemarin kita arung jeram, kapan-kapan ikut, lo ngajak apa enggak sih sebenarnya gitu. Kan harusnya kalau saya mau datang besok hari Senin yuk gitu, tapi ya nggak apa-apa. Karena saya bukan mengarungi jeram-jeram ini hidup ini. Tetapi ini kan salah satu, saya nggak tahu kalau gereja lain ada seperti itu, tapi kan yang saya berteman saya lihat sayang gitu, 18 tahun. Saya pikir gembala dengan pengerja setengah mati mikirin ini supaya kita ada kekeluargaan yang baik. Mari kita bahas tentang fakta ya kan. Faktanya gitu kan. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya agar bisa menerobos fakta? Saudara tahu gambar siapa ini? Pasti nggak tahu lah ya. Saya bilang Sidul anak Betawi juga bisa ya kan. Ini seorang yang namanya Yairus. Tahu Yairus? Kalau nggak tahu juga emang 18 tahunnya ini memang masih unyil. Film unyil dari saya 6 tahun sampai saya umur 18 SD terus unyilnya, nggak naik-naik kelas ya kan. Ayo naik kelas. Yairus adalah seorang pemimpin rumah ibadat. Saudara tahu kalau pemimpin rumah ibadat itu udah khatam tuh firman Tuhan. Apalagi dia agamanya Yahudi, Yudaisme. Haram mempercayakan Tuhan yang lain. Semoga teman saya orang Israel dengar. Orang Israel itu kalau dia belum Kristen, sombongnya minta ampun. Kita ini dianggap sampah, saudara. Karena dia bilang satu-satunya manusia kelompok yang diakui punya Tuhan ya gua gitu. Makanya dia gak peduli, bom-bom sana dudar, mati aja bodoh amat. Makanya kemarin malam saya bilang, Pak itu perang, itu main perang-perangan. Saudara. Kenapa? Karena Israel emang hobinya perang. Jadi jangan jadi bingung, ngapain sih bingung? Dia perang lagi, udah diamin aja, ntar juga capek istirahat sendiri. Semalam saya dikirim video dari wali kota Bethlehem, dia bilang ngomong dia, ayo datang lagi, udah gak ada perang gitu. Gak ada, itu untuk nyusun anggaran tahun depan mesti habisin anggaran supaya belanja nambah ya kan. Ya tapi Pak ada yang mati, ya udah nasib dia lah siapa suruh tinggal di situ kan gitu. Sama juga dengan COVID, kalau kita belum mati karena pekerjaan Tuhan belum selesai sama kita. Itu aja, kalau yang beriman meninggal berarti dia udah finish. Toh dia tempatnya yang layak kok gitu. Nah kita akan belajar, Yairus faktanya anaknya mau mati. Nggak ada MRI, nggak bisa ke Pineng, nggak bisa dia pergi ke rumah sakit. Zaman dulu kalau sakit mati urusannya. Belum ada obat flu, didiemin aja sembuh alhamdulillah, mati ya udah. Tapi dia dengar ada anak tukang kayu yang bisa sembuhin orang, ngobrolnya jago, firman Tuhannya oke. Lihat saudara, orang kalau udah putus asa, iman pun dijual. Puji Tuhan dia jual imannya ke Yesus. Yang ngeri nih, yang nguap. Lo udah nikah belum? Nah yang gini nih rambut merah-merah. Besok dia lain lo. WL. Besok ketemu yang ganteng. Umur kejepit. Jadi gak gampang. Dulu dia nyanyinya. Kutuliskan hidupku kepada Tuhan. Begitu kita ketemu 10 tahun lagi. Mana yang dua? Nyanyinya lain Pak. Kutuliskan lagu ini. Lalalala. Bersama. Alat musiknya gak ada yang di sini. Kecek. Ya. Hati-hati. Kutuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu. Walau apa yang terjadi, maafkan hatiku sayang. Bener nyanyi. Bingung, hatiku bingung. Kan banyak orang yang putus asa pindah ke situ. Saya gak sebut jenisnya. Tapi kan ini ngeri kan. Gedung-gedung kau dirikan. Sudah itu kau hancurkan. Itu yang terjadi di Timur Tengah. Dia bangun, dihancurin, dia bangun lagi. Belanja. Semen dibeli terus. Jadi yang pertama Yairus bilang begini, Yesus, anak saya mau mati. Tolong dong bantu. Itu udah harga diri saudara. Yairus tuh orang punya duit lah pasti. Orang yang hebat. Terus Yesus bilang, oke, gue ke rumah lu gitu. Di dalam perjalanannya, ini menarik buat saya. Tuhan mengajarkan kita lewat Yairus.
Yang pertama, Yairus lakukan itu karena dia pasrah. Saudara, hidup boleh pasrah nggak? Boleh. Putus asa boleh nggak? Boleh. Tapi setelah putus asa dilanjutkan dengan ambil keputusan menyerahkan keputusasaan itu kepada Kristus. Supaya diasah lagi jadi tajam. Tapi kan hari ini banyak orang, dia pelayanan, dia putus asa, dia pindah ke gereja, dia cari gereja lain, dia pikir lebih hebat. Sorry ya saudara. Saudara mau cari ke gereja manapun ada masalah saudara. Saya mau ke gereja, di sana lebih keren, ada masalah. Lo baru datang 2 kali, lo baru kenal gembalanya, lo baru kenal pengerjanya. Lo jalan setahun, wah payah. Kenapa? Karena kita mau melayani Tuhan, mau menyenangkan diri kita, bukan Tuhan. Persoalan di dalam gereja itu adalah asa buat kita semakin tajam menjadi orang Kristen. Dia datang kepada Yesus, dia nyerah, dia putus asa. Dia bilang sama istrinya, dia bilang mungkin sama stafnya, udah deh kita nggak mau anak saya mati, saya mau datang aja kepada Yesus. Kan ini menarik sekali buat saya. Yairus melakukan ini karena dia putus asa dan sadar akan keterbatasannya. Yairus melakukan ini karena nggak ada jalan lain. Hidup ini kalau udah putus asa, lihat ada orang Kristen pelayanan, pergi juga tuh ke ahli-ahli nujum, pergi juga tuh ke orang-orang pinter. Walaupun sekarang orang pinter pakai ayat loh, pakai Alkitab, pakai penglihatan. Sampai kita tanpa sadar terhipnotis dan kita anggap, oh itu benar dari Tuhan. Semua itu harus diuji. Ujilah setiap roh, uji firman Tuhan pun perlu diuji kalau itu diucapkan oleh orang. Yairus sudah menguji Yesus karena sebelum dia datang pasti sudah kumpulin data. Dia siapa? Apa yang dia buat? Oh, ini orang sembuh, ini dia. Udah datang nyerah daripada mati anaknya. Boru sasada kali mungkin ya. Itu bahasa Ibrani tuh. Anak perempuan satu-satunya. Lihat. Yairus ini kan kerennya. Waktu Yesus bilang udah you diem percaya aja. Iya kan? Mari saya lihat nih. Saya perlihatkan. Waktu Yesus jalan dengan Yairus. Mungkin 5 kilometer. Tiba-tiba Yesus berhenti. Dan ngobrol dengan perempuan. Perempuan pendarahan itu. Yesus tanya, siapa nama kamu? Siska, oh ya. Kenapa kamu tarik baju saya? Itu lebih loh dari 20 menit. Tarik baju saya. Habis kata orang saya nggak bisa sembuh. Duit udah habis. Dukun udah. Ke tabib udah. Ya kamu ngapain nariknya? Kamu gereja di mana? BPCC loh. Kenapa gitu? Pasti ngobrol. Rumahmu di mana? Suamimu di mana? Orang tuamu di mana? Itu lebih 10 menit. Saudara, orang kalau sudah dalam posisi kejepit. Pasti marah. Bayangin nggak kalau Yairus orang Batak? Ya. Yesus ngomong Yairus gini. Temennya juga Batak. Banyak kali ceritanya, hajar aja ya kan. Kau pun ku lihat siapa kau, Yesus. Banyak kali cerita kau mati boruku. Udah pasti begitulah. Banyak banget, agak lain kau kulihat, sombong kau. Enggak loh, Alkitab enggak tulis Yairus marah loh. Diam aja dia, diam. Kan saya ulang-ulang terus nih. Saya mau melahirkan istri, satu rumah sakit ribet sama saya. Dokternya mana? Gue udah bayar nih, nggak datang nih dokter. Kita istri mau melahirkan aja. Ya dong, kita kalau sakit anak kita, dokter lelet-lelet marah. Ambil obat apotik marah. Dia nggak ada Alkitab Yairus marah nggak ada. Hebat nggak? Waktu jalan, temen-temennya datang. Nah ini ayatnya. Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat. Kan dia berarti masih ngobrol sama si perempuan ini. Dan baru bilang, ya udah lu balik, besok gereja lagi yang benar. Kalau ada ibadah tengah minggu datang ya. Iya Yesus, oke. Sampai ketemu lagi ya. Salam. Gitu. Datang orang. Ngapain ngerepotin guru tuh? Anak muda, koid. Udah mati saudara. Ini fakta kan, udah mati. Kan Yesus bilang apa? Udah jangan takut, percaya aja. Baca aja sampai habis. Akhirnya anaknya kan hidup. Hidup kan itu jelas saudara. Saya nggak mau bicara soal mati jasad deh. Hari ini kalau rohanimu mati, kau bisa masih dihidupkan lagi. Ngukur rohani kita hidup atau mati adalah ketika hidup kita masih dipenuhi dengan kebencian, perseteruan, memaksa kehendak, mau didengar nggak mau dengar, iri hati. Udah ada di gereja, dengar khotbah sama, nyanyi pujian sama, pulang reaksinya beda. Gila tadi pujiannya. Ada yang pulang. Gue bingung loh sama dia nyanyi. Nah lo. Gak ada hadirat. Kok lu yang nentuin? Jangan-jangan gunung persoalan lu bawa ke tempat ini. Kan gitu ya. Saya bingung sama jemaat yang bilang ini.
kita kalau ke gereja sono keren loh nyanyinya, ngangkat. Penyanyi wedding lebih jago daripada WL kalau ngangkat. Siapa dia? Lu mau lawan penyanyi wedding? Orang rame aja dia bisa nyanyi. Sefo cente aiwo, piepetan len mok, wih langsung kasih duitnya. Cepawe ceciwe aisaning, lebih jago. Ya kan? Itu nggak ada urusannya sama urapan. Seseorang mengalami Tuhan ketika dia sendiri sama Tuhan. WL Singer kan cuma ya jadi pembawa lah, arusnya dibawa sama dia. Kok gak demen deh, dia pilih lagu itu. Cuma lu yang gak demen, 90 orang demen. Masa gara-gara lu gak demen lu pindah gereja, lu oon permanen, saudara tahu. Jadi ada di gereja ini kita sedang diajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nggak cocok pasti brothers and sisters. Nggak bisa kita paksa. Tetapi tadi malam saya bilang, kita boleh nggak cocok kepala kita, tapi tetaplah rukun. Bukan munafik, karena kita bilang, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara hidup rukun, sebab kesana Tuhan perintahkan berkat. Jadi kalau nggak cocok, dia lagi, gue nggak demen sama dia. Lu yang punya persoalan. Makanya saya selalu bilang begini, apapun yang masuk dari luar, jangan mempengaruhi kepala kita. Selama itu bukan firman Tuhan, cuman ngomongin nggak cocok bajunya, kuteknya nggak pas. Ini sorry nih contohnya perempuan semua, karena perempuan kan ribet, ya kan. Laki nih kita jas hitam kan beres, jas coklat beres, kawinan 100 kali itu aja. Perempuan besok dia nikah, bingung ibu bajunya apa. Besok dia nikah, bingung. Aduh mas pakai ini lagi, beli dong. Akhirnya sewa. Karena banyak Jakarta sekarang lagi tren sewa baju datang ke kawinan. Pas dia datang, ya ilah yang gue sewa minggu lalu tuh dipakai. Soalnya baru ada 3 yang punya sama di Sunter, di Serpong, ada tuh terkenal kan. Saya kemarin gue ponakan saya kawin, akhirnya bingung dia sewa semua sampai sepatu bisa sewa. Semua warna ada. Lihat Yairus mengajarkan kita. Waktu fakta kan nggak bisa berubah karena dunia lebih mengendalikan pikiran kita. Ingat ya, fakta yang saya maksud adalah kalau selesai Tuhan yang dimuliakan, bukan kita. Jadi minta maaf lagi nih kalau kita beda. Saudara jangan mengukur berkat itu dengan rekening saudara. Jangan mengukur dengan rumah, puji Tuhan rumah lo ada 10. Tapi kan puji Tuhan juga bayar PBB-nya 10 kan. Makanya saya bilang lebih bahagia tuh orang yang bisa ngontrak, tapi sampai mati dia sanggup bayar. Karena setiap 2 tahun pasti ada ibadah syukur di kontrakan baru. Rumahnya banyak. Lu rumah 1 sampai mati di situ kan. Di mana? Ke rumah Bu Milka ada kontrakan. Berapa? 800 meter. Di mana? Misalkan Jimbaran. Wah, 2 tahun lagi. Ke rumah Bu Milka ada ada syukuran lagi. Di mana? Sunset Road. Ke rumah Bu Milka ada. Banyak banget rumahnya. Keren kan? Jadi yang ngontrak tuh nggak perlu minder. Justru Anda sanggup melakukan itu. Ya kan? Jangan nyerah. Kalau nyerah pun serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, banyak orang nyerah, tobat. Sorry lagi nih kalau kita beda. Saya itu udah agak males lihat orang maju-maju ke depan didoain. Sorry ya. Kenapa? Karena buat saya sekarang pembuktian dari tindakan maju ke depan. It's okay, you maju 1 kali didoain sama gembala, sama staff. Udah besok lu jangan maju lagi. Lu bertindak dengan hasil maju lu itu. Ini enggak, setiap kali sebentar saya akan doakan. Dia lagi. Minggu depan dia lagi. Sampai Petrus ngomong sama Yesus kali, gue bingung nih masalah gak habis-habis. Udahlah gitu. Kan waktu Yesus sebelum naik dia bilang, kamu akan terima kuasa. Iya kan, kita punya kuasa karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Kan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Gitu. Pencobaan tidak melampaui kekuatanmu. Udah terlalu banyak. Makanya saudara, setelah putus asa, menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan lagi maju kepala didorong-dorong lagi, habis sudah. Sekarang lakukan perintah Tuhan. Waktu ini kan fakta, di depan ada laut. Gua maju kejebur mati. Gua mundur ada tentara Mesir, itu fakta. Ini bangsa mati punya nih barang gitu kan. Gak bisa ketolong, tapi kita hari ini diajarkan Tuhan lewat Musa yang juga mengalami keraguan menghadapi fakta ini. Sampai Musa bilang, Tuhan ini bagaimana nih? Berenang gak ada yang bisa, gaya kodok gak bisa, gaya apa zaman dulu mana ada kan. Ini kan lihat kita belajar dari Musa. Yang kedua, fakta itu terterobos karena Musa percaya pada perintah Tuhan. Orang Kristen ini
Banyak yang bilang saya percaya tapi pada prakteknya dia meragukan. Ya kan, saya sampai umur segini nih, saya ulang 3 kali loh, saya ulang tahun. Ya kan? Saya pertama kali ke sini pas Juni juga, saya ingat saya maju, saya bawa teman saya yang orang bule itu ya, ibu tahu, maju. Maksudnya bisa di WA Bu Gembala agar tambahin 2. Ya. Soalnya istri saya bilang, enggak kok, saya bilang, enggak males bawa-bawa, nanti tumpah-tumpah, enggak dia cup kok, dia cup. Oh, ya. Maksudnya kan besok saya kan jam 12 ke bandara gitu. Kalau pendeta tuh minta tuh ada firmannya saudara. Bercanda Bu, diseriusin aja ya kan. Saudara lihat, Tuhan bilang gini, Musa, di tangan lu ada apa? Sorry ya pakai bahasa Jakarta kan. Ada tongkat. Ya orang Jakarta bilang, iya lo kepret dong tuh ke air. Lo ketok dong mus. Nah kegagalan kita ketika kita maju didoain, kita nggak langsung mengeksekusi pertobatan kita. Kegagalan kita percaya pada perintah Tuhan, jujur nih dari sekolah minggu juga diingetin. Karena kita tidak setia baca firman Tuhan. Tadi pagi sebelum pergi saya bikin rekaman khotbah kan tiap hari pakai baju ini. Dia bilang gini, orang kalau belajar dari orang bijak dia nggak bakal dapat celaka. Gitu. Ya kan? Orang bijak tentu orang bijak yang versinya Kristen. Ya, lalu orang bijak di Alkitab juga ada. Jadi saudara perlu belajar dari Alkitab. Bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan kalau kita tidak akrab, tidak karib dengan perintah Tuhan. Pak, sesibuk apa sih saudara sampai pagi hari bangun tidak bisa baca Alkitab? Saya nggak ngerti. Dan di level orang yang nggak baca Alkitab tiap hari, sebaiknya nggak usah diladenin kalau ngomong soal rohani. Kenapa? Ngawur soalnya. Cuman dia punya rasa doang. Tapi kan kita harus, baca Alkitab nggak susah, nggak nyambung. Tahu ya saudara, bukan kita sombong gitu. Kalau lu nggak baca, lu cuma kebaktian hari Minggu. Saya kasih tahu lagi nih, hari Minggu dampak kebangunan rohani itu sangat kecil, bisa dibilang nggak ada, cuma 5%, 10%. Kebangunan rohani itu terjadi di hari Senin sampai Sabtu, saudara. Hari Minggu ini sosialisasi, sosial nih ketemu. Weh apa kabar? Begitu ketemu, shalom. Nah itu orang Senin sampai Sabtu tuh ibadah tuh di rumah. Tapi kalau ketemu, apa kabar Salom? Lu lihat nggak cocok tuh. Nggak ada ibadah tuh. Dia datang, gila lu lihat tuh malakinya. Pakai kuning-kuning kunyit lagi berdua, laki bini. Kayak sok paling mesra duduk di depan. Ya misalkan dia omongin sama orang nih di sini. Ya buat saya sederhana. Berarti dia Senin sampai Sabtu dia tidak mengalami Tuhan. Hari Minggu itu adalah hari di mana aku bersuka cita ketika aku mendengar mari pergi ke rumah Tuhan. Isinya tuh bukan tangis-tangisan lagi. Isinya adalah buah dari Senin sampai Sabtu. Minggu nggak ada, kita suka cita nyanyi, lompat-lompat. Ya oke, mungkin ada orang yang baru sekali ke gereja bertobat. Tapi kita yang udah 18 tahun, 20 tahun jadi Kristen. Disinilah tolak ukur rohani seseorang tuh ada di koinonia, di persekutuan ini. Keluar mobil dipempetin orang marah nggak? Kan itu ukurannya. Ngaku Kristen, tapi nggak baca Alkitab Senin sampai Sabtu. Baca, biar saudara pengerja juga nggak ada gunanya kalau nggak baca Alkitab. Ya serius loh ini, jangan marah ya. Pak Chandra langsung melotot aja. Tenang aja Pak, baca Pak. Kan dia bendahara, kalau dia nggak baca Alkitab dia jadi Yudas loh. Ya kan bener kan, Yudas tuh bendahara loh. Tapi dia pikirannya cuan terus. Yesus kalau jalan nggak ngambil PK, Yudas yang ngambil. Catet. Misalkan Cetiau dicatat 700, itu Yudas. Iya bener saudara. Ada orang pecahin minyak wangi, mandiin ke Yesus, mendingan dijual. Seolah-olah keren kan, dijual duitnya kita bisa diakonia. Enggak, dia ciat terus. Jadi memang kita perlu baca Alkitab. Musa percaya pada perintah Tuhan saudara. Musa percaya kalau Tuhan pimpin, pasti sampai tujuan. Kalau gereja ini dari Tuhan, sampai pada tujuan. Jemaat boleh berganti, ngamuk, pergi, balik, terserah. Tapi gereja Tuhan tetap ada. Ya kan gereja kan suka gitu, ada yang ngamuk. Ntar setahun 2 tahun balik. Ntar marah lagi, balik, nggak apa-apa. Itu proses. Tapi kalau sampai 18 tahun begitu terus, setan juga bingung. Gua aja kagak sebatu dia nih, pala batu banget gitu. Ya kan dalam bergereja ya begitu kok memang gitu. Tetapi janganlah bermimpi
kita bisa dipuaskan oleh gereja di mana kau beribadah. Karena cuma Yesus yang bisa memuaskan saudara. Yang dilakukan Musa kan luar biasa. Yang gak wajar, sorry nih bahasa saya mungkin kalau saudara salah tangkap gak enak. Yesus itu suka nyuruh kita yang gak masuk akal. Yesus itu suka gak wajar saudara. Contoh di Indonesia ini kan korupsi biasa ya. Mudah-mudahan koruptor nonton nih. Iya kan? Nyolong di Indonesia nggak ratus juta, cemen, triliun sekarang. Nyolong nggak tanggung, 300 triliun. Mati nggak lo? Beli kerupuk nggak muat nih di sini. Ditibanin duit 300 triliun, mati kita. Kalau kertas teban dijatuhin. Iya kan? Tapi kan Yesus bilang, you jangan ikut nyolong dong. Kan di Indonesia nyolong udah sesuatu yang biasa. Ya nanti ya cincaya duduk-duduk lah. Makanya ada lagunya, ada apa-apa bayar, nggak berani ya takut ditutup ya kan? Ya nggak, itu oknum. Tetapi kan yang terjadi adalah ya tipu-tipu biasa lah. Tapi Yesus nggak wajar loh. Jangan dong, kalau ada orang jahat, kita harus tetap baik. Kan nggak wajar tuh. Sorry ya pemimpin spiritual manapun, kalau dia udah jahat, sabar dia jahat, bales. Yesus enggak lo sampai mati. Saya pendeta aja. Mungkin kalau anak saya digituin, saya bisa juga bilang, ya papa pendeta nak. Ya kalau kamu lewat, kalau dia masih ngomongin keluarga, jambak kayak bibirnya lah. Ya, kan saya bilang gitu. Jangan dipukul tak berdarah, jambak kayak jambak. Ya kan kita aja berat. Saudara, saya hamba Tuhan tuh bertarung loh dalam hidup ini. Bagaimana bisa melakukan firman Tuhan. Jangan saudara pikir, saya berjuang saudara. Apalagi tinggal di Jakarta. Gaya hidup pendeta luar biasa. Duduk ngopi-ngopi. Wih luar biasa. Saya mah kopinya masih kelas-kelas tahu lah Pak Chandra. Kelas-kelas ngopi saya ya kan. Duduk di mall makan. Ya bukannya gak boleh gitu. Tetapi itu berat. Saudara kita orang Kristen ada kewajaran loh. Ada sesuatu yang harus dilihat wajar. Bukan gak boleh kaya. Kaya bagus bisa jadi berkat. Tapi kalau di jalan istri, gue tau lah lu diberkati. Bisnis istri jalan kayak toko emas lu. Sini tas, 24 lagi, kampung banget, kuning banget. Tap. Shalom Bu Gembala apa kabar? Oh iya, ngomong-ngomong pelayanan gimana ya? Kita ada berkat nih mau bantu. Ya elah. Ya kan yang kayak begitu saudara. Saya selalu bilang ya. Kalau kita mau melayani, memberkati atau nyumbang gereja, jangan pernah orang tahu. Dan jangan pernah menganggap Tuhan bisa kita sogok. Ngerti nggak? Ini kayak orang gini. Bu doain ya, nanti kalau proyek saya goal, saya berkati itu saya marah tuh sama orang kayak gitu. Gini, saya kalau proyek saya yang 200 juta dapat, saya kasih per bulan nih 20 juta. Kayaknya bagus ya. Tuhan bilang ngapain gue kasih lo 200, langsung aja gue kasih ke BPCC 200. Emang lu siapa gitu kan? Kan itu pengancaman. Kalau Tuhan kasih, saya kasih. Kan gak gitu saudara. Iya dong kalau lu mau kasih ya kasih aja. Dan gak perlu, ini nih drum sama alat musik nih dari keluarga saya pak. Malam-malam taruh di halamannya biar repot dia. Balikin nih gue gak perlu. Gue main tam-tam kayak ngamen juga gak apa-apa lah. Puji Tuhan gak perlu juga harus pakai sound ratusan juta. Kalau memang kita gak sampai di situ. Jadi Musa ini kan luar biasa. Sesuatu yang gak wajar. Jadi kalau saudara mengalami berkat-berkat Tuhan. Memang gak wajar buat orang kaya. Bos hari gini lu mesti pakai ini. Enggak. Mobil itu yang penting gelinding. Pakai AC ada musik. Udah cukup. Iya kan yang penting mobilnya bisa jalan. Pasang AC. Ya jangan ketuaan juga. Tahun 73 dia beli Fiat mobil. 2025 dia masih pakai. Di STNK udah ganti namanya Fuad. Udah gak bisa. Udah mati Fiat katanya. Ya gak boleh juga yang begitu saudara. Iya kan. Ya gak apa-apa yang wajar. Kalau saudara pengusaha di levelnya bisnisnya miliaran. Ya yuk pakai mobil yang seimbang lah. Kan begitu saudara. Tapi itu masih Indonesia. Saya temenin teman saya ke Malaysia. Bisnis batu bara miliar-miliar. Naik MRT tuh. Ketemu aja di mall ngobrol-ngobrol salaman jadi ratusan juta cuannya. Kalau kita enggak, proyek belum datang kredit dulu, beli dulu Mercy. Begitu proyek nggak datang ke gereja nggak naik mobil lagi kemana diambil kolektor. Aduh, janganlah. Musa percaya kalau Tuhan sanggup menerobos fakta dari pengalaman hidup.
Saudara tahu Musa itu kan waktu dia bunuh orang Mesir, dia ngumpet, dia lari kan. Terus dia dapat istri kan. Makanya lu laki-laki yang gak dapat istri, lu kabur cepet. Mana tahu lu dapat anak pendeta di pedalaman. Iya kan? Tuhan datang lewat api kan yang tidak membakar pohon itu. Lalu Tuhan bilang, buang tongkatmu jadi ular. Masukin tangan ke kantong, kusta. Masukin lagi sembuh. Lebih gila lagi, air sungai Nil jadi darah. Dia udah lihat itu pengalaman. Ada katak lah, ada macam-macam. Sampai akhirnya anak sulung mati. Kalau saudara baca Alkitab pasti saudara tahu itu. Nah pengalaman ini akhirnya Musa pegang. Oh iya, Tuhan suruh. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah. Ini cerita bukan mengecilkan cerita orang Indonesia, maaf ya Menteri Pendidikan. Cerita-cerita hikayat kita nggak masuk ke Mesir, saudara. Tangkupan perahu, di Batak ada batu gantung. Kalau cerita ini dari ujung Afrika Selatan sampai Alaska tahu nih cerita ini. Ya, cerita Daud dan Goliat. Di negara komunis pun memakai istilah Daud dan Goliat kalau nggak seimbang. Berarti cerita ini benar ada. Kalau nggak ada nggak mungkin diceritain. Apakah cerita jadinya Prambanan yang satu malam? Ada di pelajaran sekolah nggak di Amerika? Nggak ada. Ya nggak ada kan gitu. Maaf nih, bukan saya ngecilin cerita kita. Karena cerita kita banyak nakut-nakutin. Lu kalau lawan orang tua lu jadi perahu terbalik lu. Lu kalau nggak ngakuin orang tua jadi batu lu. Jadi kita tuh diajari ketakutan demi ketakutan. Ya, jadi ini penting saudara. Kalau sudah nyerah, percaya sama Tuhan, mulai dong ikuti perintah Tuhan. Jadi ada stepnya orang itu kalau mau menerobos fakta. Yang ketiga, kenapa? Saya baca Alkitab tiap hari. Dia kurang jam doanya. Saya nih sulit kenal ibu. Kalau saya jarang ngobrol. Makanya doa itu ngobrol. Ya bolehlah kalau yang udah di atas 60, Pak Daniel, Ibu, ya kan. Doa kusuk, ya wajarlah sesuai usia kan. Ya. Kan ibu saya juga gitu. Waktu 80, mama tuh tiap hari doa. Jam 3 udah bangun, doain kalian anak-anak. Ya kita sih seneng ya, tapi kita ketawa juga. Karena lu udah di atas 70, emang jam 3 lu kebangun. Apa yang lo kerjain? Liatin TV, bingung. Lebih bagus berdoa kan gitu. Tuhan ingat anakku, Tuhan. Dan itu gak bisa jadi metode ke anak umur seperti ini. Dunia ini berubah loh saudara. Anak saya kasih tahu itu kurang ajar banget kalau dengar khotbah orang. Pulang dia bisa ngomong sama saya. Ya pendeta kayak gitu. Itu anak 21 tahun. Kenapa dia ngoceh, gue cek lo di AI. Nyontek dia khotbahnya. Sekarang bikin khotbah saudara tulis aja. Saya mau khotbah ulang tahun Pak Peter. Hari ini kan. Kan dapat agar-agar orangnya gak ada buat saya. Ya kan. Saya mau khotbah untuk Pak Peter ke 63. Berikan saya 3 poin. Keluar loh. Beserta ayat-ayatnya. Gak salah. Referensi dulu kan kita carinya konkordansi. Susah. Sekarang kan kita bisa ketik. Tetapi kan pertolongan hikmat Tuhan waktu berkhotbah. Pasti berbeda gitu. Sekarang gawat loh. Apalagi gereja-gereja yang udah datar aja. Udah dibaca aja saudara. Makanya itu yang paling berbahaya. Sebetulnya gak bisa diganti itu khotbah dengan main musik. Saya suruh anak saya, lu belajar main ini trompet. Tuh kayak pendeta di sana tuh. Pendeta di Bali tuh ngeng-ngeng-ngeng. Cuman gitu-gitu aja. Kalau di wedding trompet lebih gede duitnya. Gue bilang. Ya iyalah saksofon. Kan di Jakarta banyak jago-jago. Lo lihat nih temen papa orang Batak. Tiap minggu ada aja. Pemain bandnya udah segrup saksofon bayar sendiri. Udah pasti. Oh iya bayar. Alasannya apa? Musik itu gak bisa diganti sama AI. You bisa karaoke. Tapi begitu lo bilang overtone. Gak bisa AI. Begitu lo bilang ulang lagi. Gak bisa. Dia pakem. Jadi yang masih bisa makan main musik nanti. Kalau nyontek udah bahaya. Makanya perlu berdoa. Ada seorang cewek yang lakinya main gila sampai punya anak. Tahu dong? Makanya kalau saudara baca Alkitab harusnya tapi karena gak ada bingung semua. Setiap kali dia beribadah, dia dihina sama madu ya itu, madunya ya. Ya. Terus dia nangis, dia berdoa Tuhan.
Kok gue terhina banget sih? Faktanya kan saya nggak punya. Dan dia doa. Saudara tahu dia punya anak namanya siapa? Saudara tahu nggak siapa Samuel? Siapa? Manado, ngaco aja. Oh nabi, Samuel Manado. Bikin babi putar lagi. Seorang nabi. Saudara tahu dia mentahbiskan siapa? Saudara tahu yang bisa tegur Daud siapa? Iya kan? Lihat. Makanya saya selalu bilang gini nih, maaf nih ya jangan tersinggung gitu. Saya kan orang Batak nih, saya nggak mau sebut suku lain nanti marah, tapi hampir sama nih sukunya deh ya kan. Kalau anaknya bandel, pemabok, bandel deh. Orang tuanya kalau udah kumpul gimana? Memang ini si Ucok nih nggak bisa berubah. Kirim aja ke Malang, sekolah Alkitab, betul nggak? Sama tuh, brur yang sana sukunya juga sama kan. Mabok aja terus, bro mabok. Udah kirim juga ke Jawa, sekolah Alkitab. Saya bisa bayangin nggak? Kenapa anaknya Hana keren? Karena yang terbaik yang dikasih. Ini kita barang busuk jadi pendeta. Sorry ya maaf, orang bisa berubah, bener. Tapi faktanya kalau 10 ya mungkin 2 kali. Makanya saya tadi bilang di awal, kalau dia bekas penjahat, lalu dia bertobat dan dia sungguh-sungguh mengalami Tuhan, dia belajar teologi ya, dia khotbah bukan soal kejahatannya lagi. Makanya bayangin gak, ada 20 orang Batak penjahat semua di sekolah teologi. Abis kuliah ngobrolnya kejahatan. Lu lihat nggak? Waktu gue lihat gini, gua dulu ya, kita dulu waktu di Pasar Binjai kita hantem sama. Ketemu dari sana, ale nggak tahu beta dulu ya, kumpul semua. Lihat kalau khotbah baca 1 udah cerita, kita dulu dikejar-kejar polisi, lari sana-sana, nggak jelas. Bukannya nggak bisa, tetapi ini mengajarkan kalau mau jadi hamba Tuhan. Anak saudara kasih yang terbaik. Kasih yang IPK-nya 4. Berani gak? Ya hamba Tuhan hidup dari PK susah maju. Jadi dokter lebih enak. Dokter juga bisa jadi hamba Tuhan. Kan gak perlu harus jadi PDT. Gak perlu. Kalau dokter jadi hamba Tuhan, dia akan melayaninya pasti dengan hati. Ada yang punya bayi masih kecil. Kan lu disiksa sama dokter. Semoga Ikatan Dokter Indonesia dengar. Coba anak baru punya anak. Itu udah paling gampang itu. Datang ya Bu, kan ada vaksin. Set 500. Minggu depan datang ya. Kan udah sembuh dok. Enggak, takut ada biru-biru di sini. Datang. Cek gopek lagi. Ya, terus habis itu dia keluar tanda tangan. Kalau di sini sama kan tanda tangan, komisi obat, pedagangnya depan pintu. Tapi kalau dokter yang dalam Tuhan sembuh-sembuh. Kalau perlu ongkos saya nggak usah deh, you beli obatnya aja. Jadi kan kalau mau melayani nggak perlu juga pengen harus jadi pendeta. Enggak. Ke saudara ibu rumah tangga. Tapi rajin baca Alkitab. Rajin berdoa. Jadi berkat. Ngapain sih tergila-gila mau naik di mimbar ngomong. Aduh susah loh. Saya ini susah banget menjaganya nih. Nanti pulang diajak makan Pak Chandra. Mau rakus diomongin. Pendeta kalau makan rakus padahal masih pengen tambah. Bertahan terus. Tapi memang pendeta itu harus diakui. Sorry jangan marah ya, tapi sampaikan. Pendeta itu memang punya bahasa kerennya, privilege. Pendeta itu memang beda dari jemaat. Makanya kalau dia sudah beda, kalau pendeta bikin salah hukumannya pun harus beda. Ya benar, kalau saudara tangkap terus saya tiba-tiba selingkuh. Udah gak ada ampun, gak ada tempat lagi. Ya Pak orang bisa berubah, membuktikan perubahan. Duduk lo di depan dengar khotbah. Saya bilang begitu di Jakarta. Lo main gila oke. Lo lagi di skors 3 bulan. Datang dong tiap minggu dengar ibadah. Itu pembuktian bahwa lo bertobat. Ini gak hilang. Tiba-tiba flyer di mana-mana lagi khotbah. Kan dia bilang sudahlah manusia kan gak luput dari. Pendeta lain. Gua nih datang. Yang salam tuh cowok keren-keren 6 orang. Ibu-ibu foto. Duduk belum semenit kue datang. Ya kan, betul kan? Kenapa? Karena Tuhan kasih saya kelebihan untuk itu. Jadi kalau kelebihan yang Tuhan udah kasih saya salah gunakan, saya pantas dihukum. Nggak bisa. Jadi di tempat ini sekali lagi nih, di ulang tahun ke-18. Ya ulang tahun saya lah ya kan. Nggak ada. Tiba-tiba beliau sama suami berantem. Ya lu stop dulu dong. Lu jangan nyanyi dulu, gak usah marah. Kenapa? Bagaimana lu bilang, sungai sukacita. Sementara lu gak ngomongan nih 2 minggu. Enggak, kita kan mesti berani dong melakukan itu. Jadi kalau saudara masih ada kepahitan, fair aja. Pak Gembala jangan tugasin gue dulu lah.
Gue datang ibadah untuk memperbaiki rohani gue lagi. Gue lagi punya persoalan, tapi gunung itu bisa gue singkirkan, gue datang ibadah. Itu penting saudara. Makanya banyak-banyaklah berdoa. Doa bukan 5 jam, 6 jam. Sering, saya lebih senang sering. Ngerti ya? Saya ngobrol nih sama dia 5 menit, saya lebih banyak kenal. Daripada saya 6 bulan sekali ngomong, gue gak kenal sama dia. Sama Tuhan itu harus sering. Naik mobil ngobrol, naik gojek ngobrol, makan ngobrol, nyanyi tadi. Aduh Tuhan lu baik, itu aja udah ngobrol. Ya, saudara Hana berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena Hana ini luar biasa. Dia berdoa dengan hati yang tulus. Orang Kristen, kalau ibu bapak ini jahat sama saya, masa saya doanya gini, gue mestinya gampar nih laki bini nih, tapi karena gue hamba Tuhan gak boleh balas. Tuhan, biarlah pembalasan hak Tuhan. Sekeluarga sakit mata Tuhan, nggak bisa dong. Justru saya bilang ini, Tuhan, mereka berdua jahat sama saya. Saya berdoa Tuhan, balaskan kebaikan sama mereka. Jadi ya, jamah mereka supaya kalau saya kesini mereka berdua kembali menjadi sahabat saya. Lo kalau doa kayak begitu, jangan orang udah jatuh bisnisnya, makanya nggak setia sih, nggak setia. Kayak lu aja yang paling setia. Ya kan, Hana berdoa bukan saja menyatakan iman. Banyak orang beriman. Yes, amin, amin. Darah Yesus dari pulang. Sembuh gak ya gue? Nah udah gak bakal tuh. Alkitab bilang orang yang ragu, dia seperti mengamat-amati mukanya di kaca. Dia berlalu udah gitu aja. Orang bimbang jangan harap dapat mujizat. Orang bimbang tuh seperti perahu diombang-ambing sama air. Kemana angin bawa, ya itulah dia. Jadi ini luar biasa jam-jam. Oh belum lah, baru 10:30. Ini jam Jakarta ya? Sorry. Jam-jam berapa nih? 11:30. Kan kalau kena charge 12:30 ya? Ya kalian lah tambahin kolektenya. Udah pelit banget sih. Saya nanti suka lihat tuh kalau istrinya Pak Chandra ngitung. Masih ada loh. Maaf ya, saya gak disuruh kasih kolektor. 2.000-an lecek. Iya kan? Lu makan nanti aja. Biasanya kan suka dikasih nasi ya. Lu kasih 2.000 makan nasi ceban. Udah untung 8.000. Bawa 2 lagi pulang. Ya kayak gitu-gitu tuh gak malu ya. Maaf. Kan kita ketemunya saya kan bukan tinggal di Bali. Jadi saudara gak usah marah. Maksudnya maaf, bukannya gak boleh kasih 2.000 gak boleh. Tapi itu layak gak? Apa emang semiskin itukah di kau? Ibadah di convention sampai seitukah gitu. Sorry, nggak apa-apa sebetulnya mau kasih berapapun, nggak kasih juga nggak apa-apa. Tapi ada lah gitu yang mengucap syukur. Lihat, Hana berdoa untuk menyenangkan, bukan menyenangkan hatinya, tapi dia bawa lu anaknya. Gila, anak satu-satunya baru nunggunya lama. Ini terserah Tuhan deh, yang terbaik. Makanya kalau bawa persembahan yang terbaik. Udah 2.000 lecek 3 hari lagi. Bukanya juga udah gak enak. Makanya gereja banyak sampai kasih amplop ya supaya bukanya enak gitu. Lihat, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan. Seumur hidup terserah Tuhan. Maka Hana sujud. Jadi yang terbaik, jangan main-main. Ya kadang-kadang kita punya duit bilang punya Tuhan. Hilang marah. Ini mobil Tuhan, keserempet yang serempet ditabok loh. Katanya mobil Tuhan, serempet biar Tuhan dong yang mata lihat deh. Nganape mata sambarang ya bu. Aduh. Seng makan mati tahu, makan seng mati juga berdarah-darah ya kan. Iya kan? Iya. Yang terakhir saudara, pas lah ini. Ya, belum kolekte kan? Batalin lah 2.000-an itu. Malu lah, kelas Bali masih ada. Giliran habis ini pulang ke Trans yang diskon 50-an. Banyak orang gereja kan? Wih, Soekarno-Hatta berkelimangan loh. Kok di gereja jarang Soekarno-Hatta ya. Adanya Patimura. 1.000 golok ya kan. Namanya kekerasan aja terus yang ada. Yang terakhir saudara. Makanya ini kan stepnya nih. Kalau mau menerobos fakta bisnis, mau berhasil, keluarga berhasil, studi berhasil. Yang pertama serahkan semua kepada Tuhan. Kedua turuti perintahnya. Terus banyak-banyak berdoa. Dan yang terakhir gak enak. Karena Tuhan bilang berani dong bayar harga. Bayar harga tuh berkorban. Bukan duit ya. Misalkan besok itu tugas. Hari Kamis. Ini hari apa lah ibadat tengah minggu. Aduh sorry gue sibuk nih gue begitu. Aduh yang kelas-kelas begitu.
Ada orang bisa, saya nggak ibadah nih karena keluarga lagi kumpul. Aduh, lu kumpul keluarga kan sampai jam 5 sore. Lu gereja aja 2 jam. Emang keluarga lu ada yang mati? Nggak ada. Kan? Ya kan gitu ya teman saya di Jakarta. Wah gue nggak bisa reuni seluruh angkatan. Bos, reuni jam 10, lu gereja jam 10 selesai 12. Masih ada tuh sampai sore. Dangdutannya kan di sore. Gue bilang. Iya kan? Lu mau datang buru-buru juga ngapain? Akhirnya ada temen lu yang telat. Ini masalah prioritas loh. Ada harga. Orang Kristen maaf ya, hari Minggu gereja lah. Udah kesepakatan kita, pakemnya orang yang Kristen kita ya, ada juga yang Sabtu kan. Gereja dong. Ya soalnya kapan lagi? Nggak ada cerita gereja. Saudara kita yang sono mau di mana aja begitu jamnya. Sebelah timur mana ya? Sebelah timur. Langsung dong. Oh kita enggak lo so akrab sama Yesus. Temen kuliah di Undip. Kayak sembarangan aja gitu. Serius lo saudara. Hari Minggu ke gereja dong. Ya saya nggak bisa jam 10. Ada tuh jam 8. Jam 6 juga ada. Alasan aja cerita. Nonton Korea, sinetron, Squid Game. Sampai pagi. Nonton bola Indonesia lawan Cina. Sampai pagi. Sampai habis, sampai nyanyi. Indonesia nonton. Bilang, khotbah udah 11:30 nih, lama banget pendeta. Ya keluar aja pintunya di sono. Ya kan gampang amat, pura-pura ke WC udah pergi. Jadi kan kita bisa tahu levelnya tuh ada di mana. Iya dong saudara, makanya kita diajarin satu perempuan. Ketika dia bilang gini, Esther. Saudara tahu dong Esther, kalau gak tahu dia Jubila Minjalik, ampun. Tahu kan Esther ya? Esther itu kalau di Bali, kalau di Medan namanya Esther. Jadi si Esther punya paman, punya uncle tulang namanya Mordekai. Nah Mordekai itu panggabean, biar saudara tahu. Ya kan, kalau turunan mamanya Yohanes Pembaptis, Elizabeth itu kan larinya tuh kan dia sempat ke daratan Cina pinggiran, Birma, Thailand. Terus tuh dia sampai masuk Filipina, terakhir di Bandung. Makanya dia punya toko tas Elizabeth, ya kan. Nah itu, saudara mesti tahu sejarah itu. Nggak ada tuh di Google, ya kan. Saya buat sendiri aja, ya kan. Jadi saudara lihat apa yang dilakukan Esther. Kan kita tahu bangsa ini mesti dibunuh semua. Sama jenderal namanya Haman. Terus Mordekai bilang nih, dia lupa sejarah. You tolong dong. Esther bilang gak bisa. Kalau gue dateng gak dipanggil mati gue. I mati tapi you juga nanti nyusul mati. Makanya saya selalu nih kalau bicara Esther sama Daniel saya ingetin gereja. Jangan doa puasa pakai 2 merek ini. BPCC mau puasa buat Natal, ya dia puasa Natal aja. Jangan lu sebut-sebut Esther. Karena satu, lu gak lagi mau dibunuh. Kedua, Esther gak makan 3 hari 3 malam. Gak makan gak minum. Emang lu begitu? Kan kagak. Jam 6 buka puasa. Mulainya jam 10. Siang tidur. Ya. Bagaimana puasa Esther? Ya kan bener kan? Ini fakta. Fakta saudara. Kalau you puasa Esther, persoalan lu Esther dong. Ada teman saya habis makan. Nah teman saya ini pendeta. Temannya Pak Herman tuh sahabat saya. Ya, Pak Herman pasti bingung siapa. Habis khotbah saya makan di Sate Senayan. Saya makan kan, saya kan gak makan kambing-kambing gitu. Tapi karena di restoran itu khusus ya saya pesan kambing. Saya bilang, bro lu gak makan? Kagak bro, lagi puasa Daniel. Gue bilang, wih siapa yang masuk kandang macan? Ya kan, kan ngeri kan? Berapa sih 21 apa 28 hari? Gue bilang, gue gak enak dong makan. Gak apa-apa bro, pengerjaannya banyak. Dia kalau datang, pengerjaannya 3 di kiri, 3 di kanan. Gak ada yang makan. Ya gue makan sendiri. Oh gak apa-apa. Terus dia panggil temennya. You udah turun berapa kilo? 4,5 pastur. Lu puasa Daniel buat kurus. Saya bilang lu gak sanggup bayar dokter gizi apa ya? Ya kan sorry ya saudara jangan sebut-sebut sembarangan deh. Puasa Daniel gak enak sama Bu Hongwat. Iya kan? Iya dong. Ya kan? Karena kan Daniel ada di mana-mana. Ya kan? Jadi terus akhirnya dia buka Google. Dia buka, dia pesan makan. Oh ini bisa, gado-gado. Katanya kalau gado-gado kan koser apalah gitu. Gue bilang, iya makan juga. Enggak bro, ini gak apa-apa nih. Gue baca nih Israel, makan sayur-sayur ya. Makan semua. Saya pulang saya bingung, dia persoalannya emang kayak Daniel apa ya. Suka-suka bawa-bawa begitu. Suka saya ketemu, gimana puasa Daniel gitu. Sampai kurus. Nah saya mau cerita, pernah saya cerita. Salah satu guru sekolah minggu mati karena puasa. Puasa itu supranatural saudara.
Puasa itu sendiri. Gereja ini juga harus hati-hati loh, Bu Gem. Kalau gini, kita ada program puasa. Oke, yang puasa oke. Yang enggak jangan dihakimi. Karena enggak semua orang dipanggil untuk itu. Belum tentu dia punya spiritual tuh sama. Akhirnya dia diam-diam, dia puasa-puasa. GERD naik. Metong, kata Banci. Metong mas bro, metong. Umur masih muda di bawah 30. Mati, GERD naik, tekan jantung, mati. Sunday school ya enggak, guru sekolah minggu. Mati. Jadi saudara kalau enggak ya jangan merasa terhakimi gitu. Ya kalau gereja ini bilang kita akan ada program puasa untuk Natal atau apa. Ya yang puasa-puasa jangan dihakimi. Lo tuh mesti lo apalagi lo udah gemuk. Jadi apa hubungannya? Enggak, maksudnya apa hubungannya puasa sama gemuk? Saudara tahu enggak kalau saudara puasa, saya juga ngelakuin. Kalau saudara puasa 12 jam, 13 jam. Itu kalau bener mah kagak kambuh saudara. Nggak bakal. Nggak ada orang mati karena puasa serius ya. Nggak ada tuh asam lambung naik. Begitu lo ke mall 3 jam telat aja asam lambung naik. Itu bedanya supranatural dengan yang natural. Jadi kalau saudara mau puasa silakan. Esther bilang ya udah bilang dong sama Mordokai. Saya mau puasa 3 hari 3 malam nggak makan. Lebih ngeri lagi. Dia punya bedinda, dia punya Vanvo juga puasa. Tuh ketawa tuh. Iya kan, iya. Ya bedinda bahasa kerennya Vanvo. Sekarang kan gak boleh bilang pembantu, asisten rumah tangga. Lihat gak, dia puasa, dayang-dayangnya juga puasa. Jadi belum gak ada kita yang bisa puasa Esther, jangan sok-sokan. Lu suruh pembantu di rumah, gue mau puasa nih, lu puasa ya. Udah lapor lo Komnas HAM. Iya kan, jadi janganlah, biasa-biasa aja. Jangan kelihatan spiritual. Tapi puasa yang serius gak akan sakit saudara. Nggak akan, lu mau jungkir balik juga nggak bakal sakit. Udah saya buktikan itu. Lihat, terakhir, tenang aja. Kan dulu sebelum COVID juga ibadah 2 jam. Iya kan betul, sekarang udah lama banget. Lu tahu nggak, gua nih sahabat saya tuh Pak Herman, jemput saya tuh dari Discovery jam 1.15 sampai Sun Butik 4:10. Ada apa sih Bali macet kayak begitu, mobil nggak gerak. Bayangin saya hampir 4 jam di mobil. Giliran ngomong sini suruh ngomong 30 menit. Nggak sesuai penderitaan. Lah tahu tuh Bali ada apa ya, polisi nggak ada. Semoga denger nih Kapolda. Diem, mobil bisa diem loh. Jalan kayak sesenti nggak diem, bingung. Baru jalan dikit diem, ampun deh. Saya lihat gini nggak ada Sikomo. Dulu kan macet lagi Sikomo lewat. Ya kan? Kata Yosua, lihat yang dilakukan. Dia percaya pada Tuhan bahwa tindakan yang dilakukan nggak akan mengecewakan. Tindakan iman kepada Kristus yang sungguh-sungguh tidak akan dikecewakan. Itu mesti dibuktikan. Mengandalkan iman dan kasih dia terhadap bangsanya akhirnya meluluhlantakkan hati raja. Jadi ternyata kasih, bayangin. Kristen kekuatannya adalah dikasih. Makanya Paulus berani memproklamirkan diri bahwa dia bilang iman, pengharapan dan kasih yang terbesar adalah kasih. 1 Korintus 13. Ya kan Yesus bilang, waduh kalau kau gak mengasihiku lebih dari yang lain, kau gak layak ada di kerajaan surga. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Susan ini nama kota. Bukan Susan, I love you. Itu lagu kecil ya kan. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Waduh, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau harus mati, aku mati. Bahasa Timur Tengahnya, jadi-jadilah kun fayakun. Ya kan, ini bukan menghina agama tetangga. Emang di sana bahasanya sama. Kun fayakun, jadi-jadilah. Habibi, habibti, ya kan. Sukran. Ya. Sukran kan artinya terima kasih ya. Jadi hari ini kita belajar saudara. 4 langkah menerobos fakta. Gereja ini walaupun banyak tantangan bisa kita terobos fakta. Kalau jemaat bersama-sama dengan gembala dan stafnya kompak mulai menyerahkan seluruh persoalan kepada Tuhan. Kalau kita di sini jemaat juga mulai mendukung, sudahlah setiap orang tidak punya kesempurnaan. Setiap orang justru yang kuat nopang yang lemah. Setiap orang yang tadi kita nggak ada yang ngerti loh soal laptop. Coba kalau nggak ada cowok ganteng itu nggak main. Jadi saling membutuhkan saudara.
Nggak bisa, kita nggak bisa sombong, nggak bisa one man show. Itu cuma merek minyak wangi, one man show. Kalau lainnya nggak ada. Semua orang harus sama-sama. Yang tahu minyak wangi itu umurnya di atas gocap pasti, ya kan? Nah, kita akan belajar, saudara. Yesus bilang, engkau bisa pindahkan gunung. Kau bisa pindahkan fakta yang nggak mungkin kita bisa selesaikan. Hari ini selesai. 4 langkah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, menyerahlah, pasrahlah kepada Tuhan. Yang kedua, turuti perintah Tuhan, walaupun banyak tidak wajarnya. Yang ketiga, doa ya saudara. Doa, sering ngobrol. Jangan panjang-panjang lah, nanti ngelantur, sering ngobrol aja. Ya kan ada orang, gue pengen deh doa sejam, lu gak usah paksa. Udah habis kalimat lu, balik-balik itu lagi, balik-balik. Udah ada orang yang memang dia pendoa, dia bisa ngomong 2 jam. Banyak kali yang didoain. Tapi kalau enggak, sering-sering aja, hai Tuhan apa kabar? Bangun pagi, lihat Alkitab. Bukan lihat perang Israel-Iran. Bangun pagi, lihat perempuan lah disuntik pemutih, hasilnya salah, ya kan? Bangun pagi, bapak perkosa anak. Sepanjang jalan, lihat anak cewek cantik dikit. Ntar diperkosa bapaknya. Jadi rusak. Di sini harus dikendalikan firman Tuhan di pagi hari. Lalu jangan pernah takut menghadapi resiko. Ya kan saudara, jam 12 kan habis. Poinnya udah keluar. Pemusik belum naik. Berarti dia masih pengen lagi saya khotbah. Dia nggak sensitif gitu. Kalau Indonesia sensitif, kalau orang Batak sensitif. Orang Batak minum Fanta. Ya kan. Orang Fanta dia Panta. Di mana? Di Puncak. Aduh, salah lah. Naik Vespa. Aduh. Nah, biarlah ini jadi renungan buat kita, saudara ya. Maaf ya kalau saya khotbahkan kemarin Januari, ini Juni agak lama dikit, nggak apa-apa ya. Saya percaya ini biar jadi peringatan buat kita. Dunia boleh mengatakan tidak mungkin, tapi kita bersama Tuhan mungkin melakukan terobosan-terobosan. Mari kita tepuk tangan dan bangkit berdiri. Mari katakan saudara, haleluya. Katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kebenaran-Mu, firman Tuhan. Mari katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Katakan, ku aman saat kau berjaga. Oh, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Sungguh-sungguh katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Musik main dengan lembut. Saudara, ambil waktu kita di 2 menit terakhir ini. Kalau kau gak keberatan, tunduk kepala, tutup mata, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami responi firman Tuhan dengan berani mengatakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ada fakta yang gak mungkin. Mungkin waktu kami datang, kami berada pada tembok fakta, kenyataan yang gak bisa kami dobrak. Tapi pulang dari tempat ini kami tahu, hal-hal yang menghalangi kehidupan kami, pertumbuhan rohani kami, menghalangi keluarga kami, bisnis kami, anak-anak kami dobrak. Karena kami percaya, kami mendobraknya ketika kami serahkan seluruh kekuatan kami kepada Tuhan. Saudara, biarlah ini menjadi doamu. Apapun persoalanmu, belajar dari Yairus, menyerah dan berbalik kepada Kristus. Lakukan perintahnya. Tuhan ingatkan kita lewat Musa ketika dia berada di depan Laut Teberau.
Dan di belakang ada Mesir yang siap membantainya. Tapi Tuhan melakukan sesuatu yang tidak wajar yang diperintahkan kepada Musa. Maka laut terbelah. Tidak pernah ada kejadian laut terbelah. Hanya inilah satu-satunya kejadian. Saudara, Tuhan ingatkan kita. Orang yang dilecehkan, orang yang gak dianggap, tapi bisa memenangkan pertandingan hidup karena dia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terima kasih untuk Hana. Terima kasih untuk kehidupannya yang bisa memotivasi kami. Dan pada akhirnya, ampun Tuhan, ampuni kami semua. Kadang kami gak berani bayar harga. Kadang kami terlalu pelit sama Tuhan. Kadang kami selalu hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan mau kita bayar harga. Janjilah berapapun yang Tuhan minta harganya, kita harus berikan. Karena dari sinilah kita akan melihat fakta-fakta yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa. Kau katakan 4 prinsip ini. Mungkin kau boleh berkata, terima kasih untuk Yairus, terima kasih untuk Musa, terima kasih untuk Hana, terima kasih untuk Esther yang sudah mengajarkan kita bagaimana menerobos fakta. Terima kasih untuk Abraham dan Sarah, wanita pendarahan. Maria ibu Yesus yang membawa kita pulang hari ini. Percaya bahwa kita bisa memenangkan pertandingan. Bapak, kau lihat setiap tangan yang terletak di dada, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa. Apa yang menjadi janji kami ya dan amin. Materaikan Tuhan, kami mau pulang dengan kemenangan demi kemenangan. Tidak lagi takut menghadapi tembok fakta, tapi yang kami tahu tembok itu akan runtuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Di hari yang indah ini secara khusus hamba berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Peter Semiawan. Kau tambahkan usianya hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kaki dia berada hari ini, dimanapun tubuh dia berada hari ini, roh, jiwa dan tubuhnya ada dalam penyertaan Tuhan. Biarlah bertambahnya usia, bertambah-tambah lagi hikmat dari Tuhan. Punya kesabaran, punya hati yang begitu rendah untuk menggembalakan domba yang Tuhan percayakan. Kadang ada hal-hal yang mungkin membuat dia luka, mungkin membuat dia sakit. Tapi hari ini hamba berdoa, kekuatan sorgawi turun atas hambamu ini. Beri dia kekuatan, beri dia keyakinan. Bukan saja sebagai seorang gembala, tetapi seorang suami atas istri, anak, menantu dan cucu. Hidupnya menjadi berkat. Apapun yang coba dirancangkan orang yang tidak baik, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bagi Engkau nggak ada yang mustahil. Karena Engkaulah Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Bangkit berdiri bersama, silakan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagi. Katakan mujizatnya, zatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami di dalam ibadah pada siang hari ini, Bapak. Saya percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah kami, memberkati kami dengan berkat rohani yang sangat luar biasa. Dan kami akan pulang, Bapak, Engkau menceritakan kami, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapak. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan mendidik Engkau.
Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, engkau sungguh ajaib, sangat ajaib dan sangat luar biasa memberkati kami sepanjang minggu ini dan seterusnya. Kami percaya Tuhan, kami saat ini pulang dengan damai sejahtera yang daripada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.